ini workflow yang membaca data jualannya di Tokopedia ya tahun 2022 gitu ya. Jadi ini akan saya zoom out. Ini udah kelihatan ya workflow-nya teman-teman semua ya. Kelihatan, Ya, Pak. jadi Kelihatan. ini sambil nanti teman-teman belajar. Jadi ada workflow. Satu, kita punya Excel ya. Jadi Excel yang kita punya itu nanti Excel itu terdiri dari banyak sheet gitu ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita membaca read dari Excel sheet-nya ya, sehingga akhirnya kalau ini dilakukan ya kita akan mengeluarkan sheet-sheet yang ada di file Excel tersebut nih, misalnya ya. Dari sini kebetulan filenya itu dari bulan Januari sampai bulan Desember ya, nama sheet name-nya ya. Jadi kita tahu sheet-nya, kemudian kita akan simpan ya nama-nama sheet ini menjadi variabel yang kemudian kita akan lakukan looping gitu ya, akan kita run satu-satu gitu ya. Jadi kita akan run satu-satu, nanti teman-teman akan lihat caranya, mungkin nanti bisa dilihat di situ. Intinya adalah pada saat kita men-set Excel, ya ini jangan lupa bahwa satu kita set Excel-nya bacanya adalah by sheet, ya sheet-nya bebas apa aja, jadi ini dipilih yang mana aja nggak masalah. Kenapa? Karena nanti pembacaan sheet-nya ini itu akan dibaca dari variabel ya, di mana variabelnya nama sheet-nya akan diambil dari variabel kita ya. Variabelnya dapat dari mana? Variabelnya dapat dari sini kan. Jadi karena tadi kita sudah punya nama sheet dan nama sheet-nya kita looping, maka pembacaan pertama dia akan baca sheet-nya adalah Desember gitu misalnya kan. Ya kan, kemudian Desember ini akan dijalankan gitu ya. Nanti mungkin next-nya misalnya bacanya bulan November, dia akan dijalankan dibaca oleh ini gitu ya. Nah, next ya, kemudian karena pada saat dia sudah dibaca gitu ya, dibaca itu kan kita tidak tahu nama kolomnya gitu ya, sehingga setiap kali pembacaan kita harus menambahkan satu kolom ya, namanya konstan kolom gitu ya. Jadi konstan kolom ini adalah kita menambahkan kolom bulan, yang isi dari kolom bulannya ini sebetulnya kita ambil juga dari apa namanya, nama sheet-nya tadi ya. Jadi saya dapat tambahan kolom bulan gitu ya. Kemudian ini loop n. Nah, jadi based on ini kita akan dapat bacaan dari masing-masing tadi Excel-nya, kemudian ada nama bulan yang kita dapatkan gitu ya. Nah, ini flow-nya kira-kira bacanya seperti itu. Tapi flow ini punya kelemahan gitu, karena di nama sheet-nya tidak ada nama tahun gitu ya. Nah, jadi ini saya buatkan juga apa namanya, bagaimana kita membuat dummy tahun ya. Jadi kita membuat dummy tahun, misalnya ini contoh saya buat 2022 dari Januari sampai 31 Desember 22 gitu ya. Intervalnya adalah one day, artinya per hari gitu ya. Jadi based on ini sebetulnya kita dapat 365 hari ya, selama setahun nih. 365 hari selama setahun gitu ya. Yang kemudian dari situ kita bisa ekstrak apa namanya date time field-nya. Ini kita ambil namanya nama bulannya misalnya kan. Nama bulannya teman saya mau dalam bahasa Indonesia kan, itu saya pilih lokalnya Indonesia gitu ya. Jangan yang US gitu ya. Supaya apa? Supaya saya dapat namanya bulannya dalam bahasa Indonesia, Januari, Februari, Maret, April ya. Ya, next saya cuma tinggal buat ada Irman, ini bebas kalau saya buatnya cuma apa namanya pakai formula aja. Formulanya adalah tahun dikali 100 tambah month, maksudnya supaya dapat angka 2022, 01, 02 dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian bisa saya distinct atau saya group by. Di sini saya group by untuk saya dapat nama-nama bulan. Yang kemudian ini akan saya joinkan dengan result yang pertama tadi ya. Goalnya apa sih? Goalnya sebetulnya cuma supaya kita bisa dapat apa namanya, bahwa data tersebut adalah data penjualan di bulan berapa ya. Jadi itu hanya tambahan supaya teman-teman ada apa namanya, dapat tambahan experience gitu ya, untuk gimana kita bisa baca misalnya multiple Excel file dan kemudian melakukan looping dan sebagainya gitu ya. Nah, next dari situ seperti biasa ini sebenarnya kalau kita mau lihat isinya, ini cuma di group by aja based on apa namanya. Jadi kalau datanya Tokopedia itu ada kategori, ada nama produk, ada kategori 1, 2, 3. Ini bulan dan Jerman gitu ya. Kemudian ini bisa kita apa namanya pilih, misalnya oke saya mau tampilkan hanya misalnya produknya office and stationery gitu ya. Misalnya ini risetnya seperti apa ya. Ini cuman contoh apa namanya sampel aja ya. Kalau saya mau otomotif apa namanya resultnya seperti apa ya, dan seterusnya gitu ya. Oke, nah
Ini juga supaya teman-teman apa namanya lihat sedikit aja gitu ya. Nah, kemudian di bawah sini ini adalah teknik melakukan apa namanya Pareto ya. Pareto yang saya pakai di sini adalah Pareto 90 ya. Mungkin yang teman-teman harus sedikit hati-hati adalah Pareto 90 ini ada sedikit triknya gitu ya. Jadi pertama tentu pakai moving aggregator, teman-teman udah tahu juga cara makainya. Jadi moving aggregator itu maksudnya supaya kita dapat data seperti ini. Jadi kalau saya punya data sales, kemudian saya moving aggregator salesnya, maka salesnya ini akan ditambah terus-menerus ya. Jadi row 1, ya kemudian ini di sini row 2, ini penjumlahan dari row 1 tambah row 2, ini row 3, penjumlahan dari row 1, row 2, row 3, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa lakukan apa namanya moving aggregator, dan kemudian nanti untuk melakukan Pareto top sekiannya, kita tinggal isi, ya bisa pakai rule based filter atau bisa pakai filter biasa, cuman triknya ada sebagai berikut. Nah, kalau kita Paretonya ngomong Pareto 90, maka rule-nya kita buat ada 2 gitu ya. Satu rule yang kurang dari sama dengan 90, kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak dapat 90 gitu ya. Jadi misalnya angka yang kurang dari sama dengan 90 itu biasanya angkanya misalnya 89% gitu ya. Makanya ketangkep kan hanya 89%-nya gitu ya. Sehingga satu kita buat rule ini ya. Ini data yang kita ambil semua, dan kedua kita buat rule yang lebih dari 90 ya. Jadi misalnya tadi dari 89 lompat langsung 91. Jadi kalau misalnya kita ambil hanya kurang dari 90, kita dapat hanya Pareto 89. Padahal kalau namanya Pareto 90 itu setidaknya harus mencapai 90% gitu ya. Nah, sehingga yang kedua kita ambil yang lebih, dan triknya ini kemudian kita ambil hanya row pertamanya saja. Jadi sebenarnya ini adalah yang kurang dari 90, ini yang lebih dari 90, tapi yang ini saya ambil row pertamanya, setelah itu saya concat ya. Supaya apa? Supaya akhirnya saya dapat Pareto 90 gitu ya. Artinya Pareto 90 adalah ya minimal harus 90. Jadi kalau di bisnis kalau kita ngomong Pareto 90 artinya minimal harus 90 ya, tidak boleh 89, sekian persen gitu ya. Nah, ini teknik kalau mau Pareto biasa, teman-teman bisa lihat ya di workflow-nya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan tadi untuk keperluan yang Pareto yang pembagian 3 gitu ya. Jadi kalau secara umum sebenarnya ada tekniknya membuat otomatis, tapi ini saya ajarin dulu yang manual. Jadi tekniknya itu kita mau buat segitiga bolak-balik. Nah, segitiganya, tapi ini saya maunya predefine dulu gitu misalnya ya. Nanti sebenarnya bisa yang ada otomatis, cuman ini saya mungkin show yang manual dulu, di mana komposisinya adalah ini 65%, ini 25%, ini adalah 10% ya dari apa namanya dari measure-nya, total measure artinya total sales-nya. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya segitiganya mulus gitu ya, supaya Paretonya lebih tahan. Kenapa? Karena nanti next pengukuran data berubah, bisa jadi bentuknya berubah gitu ya si Paretonya. Karena ini kita buat misalnya dengan cara 10, 25, 65 gitu ya, supaya bentuknya dia selalu seperti ini. Jadi kita buat predefine. Tekniknya banyak, nanti bisa apa namanya bisa kita pelajari lebih lanjut, tapi hanya salah satu teknik ya. Ini kalau ini berarti kita bagi, jadi bisa caranya bisa langsung kita pakai rule saja ya. Jadi untuk rule, jadi bisa langsung kita kasih nama. Jadi misalnya kalau salesnya lebih dari persen salesnya tadi sudah pakai moving aggregate tadi lebih dari 90, kita kasih nama misalnya tadi low gitu ya. Kemudian yang ini kita kasih nama apa namanya medium ya, dan satu lagi high ya, boleh begitu, atau bisa juga pakai teknik yang seperti ini. Kalau saya ini tunjukkan teknik yang dibagi 3 dulu, kemudian kita concat lagi ya. Cuman by the end sebenarnya kita cuma mau punya ada angka low, medium, low, totalnya berapa sih apa namanya sales dari yang low, yang medium, sama yang high, kemudian ada berapa produk di dalam grup tersebut gitu ya. Dan bentuknya harus segitiga bolak-balik. Jadi dari sisi salesnya dia semakin besar grupnya, artinya low, medium, high-nya dia semakin tinggi, sementara dari segi populasinya dia harus semakin rendah gitu ya. Nah, itu contoh ya untuk kita buat Pareto. Ini sudah saya apa namanya kirimkan, dari teman-teman nanti bisa pelajari ini gitu ya. Nah, cuma nanti kenapa ini perlu belajar? Sebetulnya hanya supaya dapat tambahan pengalaman untuk menggunakan data pipeline-nya, karena harapannya nanti kira-kira di pertemuan mungkin ke-6 atau 7 teman-teman sudah cukup mahir menggunakan data pipeline-nya, sehingga tidak ada masalah kemudian kalau kita masuk ke materi-materi yang lebih heavy atau yang lebih bersifat bisnis gitu ya.